Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang arsitektur enterprise, yang mana pada kesempatan kali ini saya mengambil studi kasus dengan judul Pemodelan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF ADM pada studi kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengembangkan perencanaan arsitektur enterprise pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini, proses bisnis di bidang PPSDK Dinas Kesehatan masih dilakukan secara manual dan pengelolaan informasi bersifat konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan enterprise, memodelkan pengembangan arsitektur enterprise, dan merencanakan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Metode TOGAF sendiri dipilih sebagai kerangka kerja untuk penelitian ini karena merupakan metode generik yang dapat digunakan untuk memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir melalui pengembangan perencanaan arsitektur enterprise yang terstruktur dan juga terukur. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengembangkan perencanaan arsitektur enterprise pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan menggunakan metode pengembangan TOGAF, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan enterprise, memodelkan pengembangan arsitektur enterprise, dan merencanakan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data. Selanjutnya yaitu metode dan tahapan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan TOGAF ADM, yang mana untuk mengembangkan perencanaan arsitektur enterprise pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Metode TOGAF ini merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Dalam penelitian ini, adapun tahapan-tahapan tersebut yang pertama yaitu preliminary phase, yang mana merupakan fase awal yang merupakan persiapan sebelum merencanakan sebuah arsitektur enterprise. Fase ini bertujuan untuk menjelaskan setiap tahapan-tahapan dari kerangka kerja serta metodologi dalam setiap perencanaan, melaksanakan tools arsitektur serta memastikan dukungan atau komitmen manajemen. Adapun tahapan pada preliminary phase ini yang pertama yaitu menentukan kerangka kerja dan metodologi. Kerangka kerja arsitektur yang digunakan dalam merencanakan arsitektur enterprise pada Dinas Kesehatan bidang PPSDK Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah metodologi TOGAF. TOGAF ADM merupakan inti dari TOGAF yang merupakan metodologi detail, lengkap, dan mudah untuk dipahami, serta digunakan untuk mengembangkan pengembangan, mengolah, serta menerapkan suatu arsitektur enterprise. Adapun pada TOGAF ADM ini terdiri dari 8 fase, yaitu pertama arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and solution, migration and planning, implementation governance, dan yang terakhir yaitu arsitektur change management. Yang kedua yaitu melaksanakan tools arsitektur. Jadi setiap tahapan-tahapan pada TOGAF ADM yang menggunakan lingkaran pusat yaitu requirement management dalam perancangan sebuah arsitektur enterprise yang berpedoman pada suatu konsep pemecahan masalah dari permasalahan organisasi, melaksanakan alat atau tools dalam perencanaan sebuah arsitektur enterprise secara efektif, berarti telah adanya sinkronisasi antara pemecahan masalah dan solusi yang akan ditawarkan dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir yaitu komitmen manajemen. Salah satu kesuksesan dari perencanaan suatu arsitektur enterprise adalah dengan adanya komitmen dari manajemen. Komitmen manajemen yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan dalam setiap proses atau kegiatan yang dilakukan bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, serta kebijakan yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi. Tahapan yang kedua yaitu requirement management. Pada fase ini menyediakan proses pengolahan
arsitektur dari semua tahapan yang akan dilewati dalam siklus ADM. Tahapan tersebut dimulai dari proses pengumpulan, mengidentifikasi semua kebutuhan enterprise, dan selanjutnya diproses serta dimodelkan dalam tahapan-tahapan yang terdapat dalam TOGAF ADM. Operational enterprise atau bisnis merupakan proses utama dari tahapan ini. Untuk mengetahui proses bisnis dari sebuah enterprise akan dijabarkan dalam satu cakupan proses utama suatu organisasi. Adapun proses utama dari kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan serta pelayanan kesehatan pada ruang lingkup Kabupaten Indragiri Hilir. Tahapan selanjutnya yaitu arsitektur vision. Pada fase ini, diidentifikasikan kebutuhan manajemen, direpresentasikan ke dalam visi dan misi, tujuan organisasi, ruang lingkup, struktur organisasi, mengidentifikasi stakeholder, serta menggambarkan kondisi sistem saat ini. Adapun ruang lingkup pada bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu yang pertama meningkatkan SDM, rekapitulasi laporan puskesmas, perizinan sarana kesehatan, dan yang terakhir yaitu perizinan tenaga kesehatan. Adapun dalam identifikasi stakeholder terdapat 6 aktor. Yang pertama yaitu kepala dinas, kemudian kabid PPSDK, petugas atau pegawai, masyarakat, puskesmas, dan pemohon izin. Tahapan selanjutnya yaitu Pasebi bisnis arsitektur. Pada fase ini akan dibahas mengenai kondisi saat ini tentang kegiatan proses bisnis yang dilakukan pada bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, serta mengajukan usulan perbaikan proses bisnis dengan pembuatan pemodelan arsitektur bisnis. Adapun proses bisnis saat ini pada bidang PPSDK Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah memberikan pelayanan kesehatan, perizinan, peningkatan SDM, serta rekapitulasi laporan kesehatan. Berdasarkan pengamatan langsung, proses kegiatan yang dilakukan masih diproses secara manual. Misalnya masyarakat ingin mengurus perizinan belajar, maka harus datang langsung ke Dinas Kesehatan, khususnya bidang PPSDK untuk mendapatkan informasi. Adapun usulan perbaikan yang mana dilakukan oleh bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ialah dengan membuat sebuah model bisnis yang dapat menggambarkan fungsi bisnis dari sebuah enterprise. Tahapan selanjutnya yaitu Pasechi Information System Architecture. Pada fase ini akan menguraikan beberapa aspek pada suatu enterprise yang meliputi penggambaran arsitektur data, aplikasi, serta usulan aplikasi dan pemetaannya untuk setiap fungsi bisnis yang ada pada bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun arsitektur aplikasi informasi yang ada pada bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri masih bersifat manual dan konvensional. Penyimpanan data masih disimpan di beberapa tempat sehingga dapat menyulitkan untuk dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat. Tahapan selanjutnya yaitu Pasedit teknologi arsitektur. Pada tahapan ini, arsitektur teknologi berfungsi untuk mengidentifikasi platform teknologi yang ada pada saat ini, serta membuat usulan penggunaan platform teknologi terhadap aplikasi pada bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Fase selanjutnya yaitu fase I, Opportunity dan Solution. Fase ini menjelaskan mengenai gap dari sistem informasi serta aplikasi untuk usulan perbaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya itu fase F, Migration Planning. Pada fase migration planning ini bertujuan untuk merencanakan perpindahan dari teknologi yang telah diusulkan. Adapun yang pertama yaitu dengan menentukan prioritas implementasi aplikasi. Dalam menentukan prioritas implementasi arsitektur aplikasi didasari kebutuhan dari organisasi sehingga akan mendapatkan prioritas dari penerapan aplikasi. Karena dilihat dari sudut pandang organisasi ini akan meningkatkan kinerja dari organisasi. Adapun tabel dari usulan prioritas implementasi aplikasi dapat dilihat sebagai berikut.
Selanjutnya itu fase G, Implementation Governance. Pada fase ini, tata kelola implementasi bertujuan untuk menyusun rekomendasi pelaksanaan sistem aplikasi dan teknologi yang telah diusulkan sebelumnya. Pengelolaan teknologi informasi merupakan sebuah pengaturan terhadap semua proses perencanaan, realisasi operasional, keamanan, serta keberlangsungan layanan, serta evaluasi dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam tata kelola teknologi informasi terdapat dua aspek yang diperhatikan, yaitu yang pertama tata kelola organisasi. Bidang PPSDK Dinas Kesehatan Indra Giri Hilir. Tata kelola organisasi meliputi yang pertama yaitu definisi visi dan misi, kegiatan organisasi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua itu tata kelola teknologi informasi. Proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir perlu adanya bidang khusus yang menanganinya. Karena sejauh ini dengan hasil pengamatan langsung belum adanya bidang yang khusus mengurusi teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk lebih dapat mengelola teknologi informasi secara maksimal. Yang terakhir yaitu fase H, Change Management. Organisasi akan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah perubahan. Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir akan dapat membantu dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Manajemen perubahan bukan hanya peralihan dari perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi saja, akan tetapi juga perubahan manajemen pada tingkatan personal, tingkatan organisasi, pada perubahan teknologi. Nah, jadi hasil dari penelitian tersebut adalah pengembangan perencanaan arsitektur enterprise pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan metodologi pengembangan TOGAF ADM. Melalui metode ini telah diidentifikasi kebutuhan enterprise, diproses, dan dimodelkan dengan tahapan-tahapan yang terdapat pada TOGAF ADM. Proses bisnis inti dari bidang PPSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir seperti pelayanan kesehatan perizinan, peningkatan SDM, dan rekapitulasi laporan kesehatan telah dipetakan dan direncanakan untuk ditingkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan datanya. Selain itu, telah direncanakan implementasi teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi, dan manajemen perubahan untuk mendukung implementasi teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.